Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Presbiter dan para pelayan yang bertugas di GPIB Jemaat Mangamasean Makassar menyambut dengan penuh sukacita kehadiran jemaat sekalian dalam ibadah hari Minggu pertama sesudah Epifani. Dalam kalender liturgi gereja, Epifani dipahami sebagai penampakan kemuliaan Yesus setelah ia dibaptis di Yordan. Kiranya melalui ibadah ini, hati kita diterangi oleh kasih-Nya dan semangat kita dipulihkan untuk menarik pancaran kasih Tuhan bagi sesama. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Christine Jama Kaunang. Mari kita bersaat teduh. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita habiskan ibadah pada saat ini. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 menyatakan, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertai juga. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguh nyata bagi umat yang mau bersandar padanya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Bila kau pergi, jauh maupun dekat, ingat Tuhanmu kan menjagamu tetap. Meskipun berat jalan kau tempuh, Tuhanmu tetap kan menuntun langkahmu. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Jemaat disilakan duduk. Jemaat dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa, rapuh untuk berbuat jahat, dan lambat berbuat yang baik. Kami menyadari dan mengaku akan kesalahan dan kelemahan kami dalam sikap hidup yang mementingkan diri. Engkaulah yang mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyanyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami, orang-orang yang telah malu dan menyesal, karena dalam segalanya kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa-dosa kami, demi anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah, yang kudus dan pengasih, untuk hidup dalam terang-Mu dan berjalan dalam jalan-Mu, sesuai dengan perintah Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami berlumuran dosa,
telah mengaku dosa dan bertobat. Disampaikanlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayat ke-17 yang menyatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah berita anugerah, dan berdasarkan firman Tuhan itu sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Hal ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah saat ini kita berdiri untuk bersama-sama mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Perintah hidup baru menyatakan, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah Bapa, bagi Allah Putra, bagi Roh Kudus, seperti semula kini dan terus kekal selama-lamanya. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita menyiapkan pembacaan Alkitab menurut Hakim-Hakim pasal 6 ayat pertama hingga ke-14. Hakim-Hakim pasal 6 ayat pertama hingga ke-14 untuk kita renungkan. Sembari kita mempersiapkan diri berada dalam pemberitaan firman Tuhan, vokal grup PKB sektor pelayanan 13 dari Jemaat Bukit Zaitun akan menyampaikan pujian.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, ku tetap cinta Yesus selamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, biarlah kesaksian pujian tadi dapat menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari mempersiapkan diri untuk mendengarkan sabdanya. Kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Di tengah-tengah curah hujan yang intensitasnya cukup tinggi di kota Makassar, tidak membuat kami kehilangan semangat untuk beribadah. Dan pada saat ini kami sudah berada di hari Minggu kedua di tahun 2026. Kami rindu disapa oleh firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami mengerti sabda firman Tuhan ini. Pakailah hamba-Mu menjadi saluran pemberitaan firman agar jemaat Tuhan terberkati melalui firman Tuhan.
Hadirlah Bapa memberkati kami semuanya. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan disilahkan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai 14. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai 14 yang mengatakan, namun orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian selama 7 tahun. Dan cengkeraman orang Midian semakin kuat atas Israel. Oleh karena orang Midian, orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, gua-gua dan kubu-kubu bagi dirinya. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, serta orang-orang dari timur dan maju menyerang mereka. Orang-orang itu berkemah di daerah mereka dan memusnahkan hasil bumi sampai dekat Gaza. Bahan makanan tidak dibiarkan tersisa sedikit pun di Israel, juga domba atau lembu ataupun keledai. Bahkan orang-orang itu maju dengan ternak dan kemah mereka, bagaikan belalang yang sangat banyak. Jumlah mereka beserta unta mereka tidak terhitung banyaknya. Mereka datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Orang Israel menjadi sangat melarat karena perbuatan orang Midian itu. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, Tuhan mengutus kepada orang Israel seorang nabi yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari tempat perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari hadapanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Jangan kamu menyembah ilah orang Amori yang negerinya kamu diami, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku itu. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra milik Yoas dari kaum Abiezer. Gideon anaknya sedang mengirik gandum di tempat pemerasan gandum yang agar tersembunyi dari orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, Tuhan menyertai engkau, hai pejuang yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, maaf Tuhan, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan ajaibnya yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan meninggalkan kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu Tuhan berpaling dan berfirman kepadanya, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku yang mengutus engkau? Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal
Bapak Ibu, jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, Shalom. Sebagai manusia dengan cuaca seperti ini saya juga merasakan mager. Ya, dengan cuaca curah hujan yang cukup tinggi, intensitasnya beberapa hari ini bahkan pagi tadi curah hujan juga cukup tinggi. Ada sebenarnya rasa mager dalam diri bahwa enaknya seperti ini tarik selimut tetap berada di tempat tidur. Dan itulah mungkin juga pilihan dari beberapa anggota jemaat. Biasanya kalau ibadah pukul 9 itu gedung gereja ini penuh. Tapi ini terlihat barangkali tidak sampai 200 warga jemaat yang memenuhi gedung gereja ini. Mungkin karena mager, mungkin juga karena kendaraan yang terbatas atau alasan lain. Tetapi ternyata cuaca sangat menentukan kehadiran kita dalam peribadahan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama merenungkan tema dipanggil untuk berpartisipasi dalam mentransformasi mental spiritual. Saya mau menyampaikan renungan ini buat kita semua, baik Bapak Ibu yang hadir di gedung gereja ataupun Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara live streaming melalui channel YouTube GPIB Jemaat Mangamaseang. Setiap manusia pernah diperhadapkan dengan penderitaan. Saudara dan saya pernah mengalami penderitaan. Ada penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita untuk memurnikan kerohanian kita. Tapi di sisi lain ada juga penderitaan yang diakibatkan oleh karena dosa yang kita perbuat. Artinya saya mau sampaikan tidak selamanya penderitaan yang kita alami itu karena Tuhan izinkan. Ya, tidak selamanya. Bisa saja kita mengalami penderitaan itu karena konsekuensi dari sebuah kesalahan yang kita lakukan. Contoh jemaat Tuhan, kita harus menderita di penjara, harus berada dalam proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan, di rutan karena kita korupsi. Tidak mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan atau alasan-alasan lain yang membuat kita jatuh di dalam dosa korupsi. Lalu kita berada di penjara, jangan sekali-sekali mengatakan saya berada di sini ini karena kehendak Tuhan. Hati-hati, bisa saja benar adanya saudara mengalami hal itu karena dosa. Saudara misalnya dikucilkan karena hamil di luar nikah. Saudara, kita lihat jelas itu adalah dosa persinahan. Kita dikucilkan, kita diomongin orang. Memang semua orang bisa jatuh dalam dosa, tetapi ingat kesalahan yang saudara lakukanlah yang membuat saudara menderita. Atau hal-hal lain jemaat Tuhan, berbagai konsekuensi yang buruk akibat kesalahan sendiri dan kita harus menderita, itu dapat terjadi dalam kehidupan kita. Banyak contoh-contoh lain. Keadaan ini merupakan sesuatu yang wajar. Alkitab sendiri memberitahu bahwa ada orang-orang yang sakit oleh karena kelakuan mereka yang berdosa. Ada lagi orang-orang yang harus mengalami penyiksaan karena kesalahan mereka. Ini seharusnya cukup mengajar kita untuk mawas diri dan tidak jatuh dalam dosa. Bertolak dari pengalaman saudara-saudara kita, bertolak dari berbagai kesaksian Alkitab. Karena apa? Saya mau katakan, dosa selalu beriringan dengan penderitaan. Mari belajar dari firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita lihat, setiap kita tentu tidak bisa mundur
dan mengubah masa lalu. Amin. Setiap kita tidak bisa mengubah masa lalu. Amin. Tapi kita bisa mengubah masa depan. Amin. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, syukur meskipun kita jatuh di dalam dosa, meskipun kita mengalami kesalahan yang cukup fatal yang kita lakukan dan membuat kita harus menderita, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik, yang senantiasa mau memberikan pengharapan bagi setiap orang yang mau berbalik di jalannya Tuhan. Saudara, kita lihat dosa mengacaukan hidup kita, tapi Tuhan datang mau membenahi hidup kita. Inilah yang tertulis dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai 14. Saudara lihat, Tuhan mengatur bahwa setelah kematian Yosua, orang Israel tidak lagi memiliki pemimpin. Saudara yang diberkati Tuhan, ketika mereka tidak ada lagi pemimpin, akhirnya bangsa Israel ditekan oleh bangsa Midian. Kenapa? Karena mereka meninggalkan Tuhan. Mereka memilih jalan mereka sendiri. Catatan Alkitab mengatakan selama 7 tahun mereka tertekan oleh bangsa Midian. Tertulis juga dalam bacaan Alkitab kita, mereka membangun mezbah bagi ilah-ilah dan tidak lagi mengingat siapa yang membawa mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Mereka lupa bagaimana penyertaan Tuhan selama mereka berada dalam perjalanan memasuki tanah Kanaan. Berulang-ulang Tuhan tolong, berulang-ulang Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tapi lihat, bangsa Israel lari dari Tuhan, menghindar dari Tuhan. Saudara, akibat tekanan dari bangsa Midian itu, umat Israel banyak yang lari dari pergunungan untuk membuat kubu-kubu perlindungan. Namun orang Midian, orang Amalek, serta orang-orang dari timur, mereka tetap menjarah hasil panen dan ternak dari bangsa Israel. Bangsa Israel akhirnya melarat. Saudara, penindasan Midian pada saat itu begitu kejam. Saudara baca tadi dalam pembacaan Alkitab kita. Saudara, mereka berupaya untuk mencari perlindungan. Karena tidak tahan akan ulah orang-orang Midian. Baru bangsa Israel cari Tuhan. Baru bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Ketika mereka merasa bahwa saya sanggup mengatasi persoalan, mereka lupa. Mereka menyembah ilah-ilah orang Amalek, orang Amori pada saat itu. Lalu ketika mereka sudah tertekan, baru mereka cari Tuhan. Ketika keadaan menjadi sangat sulit, baru mereka berseru kepada Tuhan, berharap pertolongan dari Tuhan. Lalu apakah Tuhan kasih biar? Lihat betapa baiknya Tuhan. Tuhan mengutus nabinya. Tuhan mengingatkan bangsa Israel tentang kebaikan Tuhan yang disia-siakan orang Israel. Tuhan ingatkan nih, saya kan sudah tolong kamu. Saya sudah mengangkat kamu dari perbudakan. Saya sudah berkali-kali menolongmu, tapi kenapa engkau menyanyiakan kebaikanku? Tuhan bilang seperti itu, tapi bukan berarti Tuhan membiarkan. Tuhan tetap mengutus sang nabi untuk menjumpai Gideon yang akan memberikan pencerahan, yang memberikan kekuatan, yang akan menyertai Gideon untuk memberikan segala yang baik dan menyadarkan kembali umat Israel. Jemaat Tuhan, saya mau tanya,
Apa kabar saudara hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Kita bisa menjadi luar biasa karena apa? Karena kebaikan Tuhan. Artinya jemaat Tuhan, jangan lupakan kebaikan yang dari Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel. Mereka menyia-nyiakan kebaikan Tuhan. Mereka sungguh berada dalam penderitaan karena kesalahan mereka sendiri. Tapi kembali Tuhan tidak meninggalkan mereka. Sama seperti itu yang saya mau katakan bagi kita sekalian. Mari merenungkan. Berapa kali kita jatuh dalam dosa. Dan Tuhan selalu mengampuni. Berapa kali kita melanggar firman-Nya. Dan Tuhan tetap selalu mengampuni. Berapa kali kita dalam saat terpojok baru cari Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebuah gambaran ilustrasi saya mau cerita. Sekedar mengenang atau mengingat cerita rakyat, cerita legenda dari wilayah Sumatera Barat. Malin Kundang. Ini bicara tentang seorang anak durhaka kepada ibunya. Dan saudara tahu akhirnya menurut cerita dongeng cerita rakyat ini, Malin Kundang menjadi batu. Awalnya, keluarga Malin Kundang hidup di pesisir pantai wilayah Sumatera. Ibunya namanya Rubayah. Dan dia memiliki seorang anak sematawayang, Malin Kundang. Di pesisir pantai wilayah Sumatera ini, mereka hidup dengan begitu bahagia. Suami ibu Rubayah sudah lama meninggalkan keluarganya dan tidak pernah kembali sejak saat itu. Malin Kundang tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas, pemberani, namun sedikit nakal. Keluarga tersebut hidup serba pas-pasan. Sehingga sang ibu harus bekerja keras, menghidupi dirinya dan anak sematawayangnya. Ketika beranjak dewasa, Malin berpikir untuk pergi merantau dan pergi ke negeri seberang dengan harapan dia nanti bisa menjadi kaya dan dia menjadi seorang yang terhormat. Niatnya untuk mencari nafkah terwujud setelah menerima ajakan dari seorang nakoda kapal dagang yang dulunya hidup miskin dan kini menjadi kaya raya. Pesan seorang ibu kepadanya, "Anakku, jika engkau berhasil dan menjadi orang yang berkecukupan, jangan lupa dengan ibumu dan kampung halamanmu ini." Ini pesan ibu buat Malin Kundang. Akhirnya Malin Kundang pergi, meninggalkan sang ibu dan kampung halaman. Setiap hari, sang ibu selalu berdoa, mendoakan kesuksesan Malin Kundang, mendoakan keselamatan Malin Kundang selama di perantauan. Dia pun berharap agar anaknya cepat kembali. Bertahun-tahun merantau, Malin tidak pernah mengabarkan keadaannya. Kini Malin Kundang sudah sukses dan menikah dengan putri bangsawan. Malin dan istrinya kembali ke kampung halaman. Malin Kundang dikenali oleh ibunya. Malin Kundang dikenali oleh ibunya. Dan sekali lagi, ibunya ingin sekali memeluk anaknya yang selalu dia rindukan. Tapi apa yang terjadi? Malin Kundang mendorongnya, tidak mengakui sang ibu sebagai ibunya. Ibunya sangat sedih dan berdoa
Doa ibunya begini, "Ya Allah yang Maha Kuasa, kalau dia bukan anakku, aku akan memaafkan perbuatannya tadi. Tapi jika memang ia benar anakku, Malin, aku mohon berikan keadilan." Itu doa seorang ibu. Akhirnya jemaat Tuhan, cerita rakyat ini menyatakan kapal Malin terkena petir dan karam di lautan. Dan akhirnya menurut cerita dia menjadi batu. Saudara, ini adalah gambaran cerita dongeng tetapi memiliki pesan moral dan hikmah. Secara khusus, ini mau bicara bagi anak-anak. Jadilah anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tuamu. Yang selalu merawatmu, yang selalu menjagamu, yang selalu membesarkanmu dengan penuh kasih sayang yang tulus. Kalau di kemudian hari engkau sukses, jangan pernah merasa malu atau gengsi. Jikalau kita ini dari keluarga miskin dan tidak punya apa-apa. Jadikan hal tersebut sebagai pacuan untuk bekerja lebih keras lagi dan membuahkan hasil. Dan ketika kita sukses, jangan sekali-kali berbuat durhaka kepada orang tua. Bagi kita umat Tuhan secara khusus, dalam hidup ini, setiap kita tentu sudah pernah merasakan kebaikan Tuhan. Kita ada sampai dengan saat ini dalam keadaan yang baik, tanpa kekurangan satu apapun juga. Itu adalah anugerah dan kebaikan dari Tuhan yang perlu kita syukuri. Wajib disyukuri, bukan pilihan. Bersyukur untuk berkat Tuhan itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Mari belajar menghargai berkat-berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu bukan hanya bicara tentang materi jemaat Tuhan, tapi juga berkat-berkat non-materi yang kita terima. Betapa banyak hal-hal baik yang Tuhan karuniakan dalam hidup saudara setiap hari. Uang dan materi hanyalah sebagian kecil berkat yang kita terima. Berkat Tuhan itu menyeluruh dan sempurna. Ada berkat jasmani, ada berkat rohani. Karena itu, mari tidak sekalipun kita melupakan kebaikan Tuhan. Berkali-kali Tuhan tolong. Berkali-kali Tuhan menyatakan berkat-Nya. Dan Tuhan mau kita bersyukur sebab Tuhan sangat baik. Teramat baik. Selamat menikmati berkat jasmani dan rohani di tahun anugerah Tuhan tahun 2026. Dan sekali lagi jangan lupakan kebaikan-Nya. Tuhan Yesus memberkati sampai Maranatha. Amin. Mari bersaat teduh. Saat teduh selesai. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergambar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Ini aku kembali sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku
hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergambar bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Jemaat Tuhan disilakan berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita hendak mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Marilah masing-masing dengan hati dan mulut mengaku. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan berada di dalam doa syafaat. Dan untuk hari Minggu ini doa syafaat akan kita akhiri dengan menyanyikan lagu doa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang maha kasih, Allah yang selalu setia dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, ingatkan kami, ketuk pintu hati kami. Untuk senantiasa menghargai berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Berkat Tuhan senantiasa meliputi berkat jasmani maupun berkat rohani. Biarlah ya Tuhan kami menyadari bahwa semua berkat-berkat itu harus disyukuri, harus dimanfaatkan dengan baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami tidak pernah melupakan sekalipun setiap kebaikan Tuhan. Biarlah dalam hidup ini setiap kami yang sudah dan senantiasa merasakan kebaikan Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang membawa dampak positif bagi kemuliaan nama Tuhan dimanapun kami berada. Ampuni kami Tuhan, jikalau di masa-masa yang telah berlalu pun kami masih mau dibelenggu oleh dosa. Dan kami percaya bahwa meskipun kami adalah umat yang berdosa, Tuhan senantiasa tetap mau merangkul kami, mau menguatkan kami, dan tetap memeluk kami dengan penuh kasih dan sayang. Biarlah kami terus menghargai setiap kebaikan Tuhan, dan kami mau hidup di dalam Tuhan. Tidak sekalipun kami menyembah ilah-ilah lain, ataupun lebih mengutamakan kepentingan diri kami sendiri, dan tidak menomorsatukan kepentingannya Tuhan dan maunya Tuhan. Kewajiban kami adalah tunduk pada kehendak Tuhan. Biarlah itu yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Karena kami adalah umat-Mu yang berkali-kali Tuhan tolong. Berkali-kali Tuhan menyatakan kebaikan. Terima kasih, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah selanjutnya Roh Kudus Tuhanlah yang memampukan seluruh umat-Mu yang mendengarkan menjadi pelaku atas firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah di mana Tuhan menghadirkan kami di sini. Dalam suatu persekutuan kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Tuhan berkati bangsa ini. Berikanlah situasi yang baik, aman, kondusif, terkendali. Memberkati pemerintah bersama dengan pimpinan-pimpinan yang ada. TNI, Polri dan jajaran yang ada Tuhan juga berkati. Biarlah mereka terus menjadi garda terdepan dari bumi NKRI ini. Sehingga situasi baik adanya akan terus kami alami.
Berdoa biarlah Tuhan memberkati kota Makassar yang kami cintai. Di tengah-tengah cuaca ekstrim yang ada di sekitar kami beberapa waktu belakangan ini, kami tetap memohon pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan menjauhkan kami dari segala peristiwa bencana alam dan merugikan kami. Biarlah kami juga dapat memahami, mengerti bahwa kami juga harus menjaga semesta ini dengan melakukan dan memperlakukan alam ini dengan penuh kasih dan baik. Kami memohon pengasihan Tuhan, berkati persekutuan pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah GPIB, baik yang ada di perkotaan ataupun yang ada di pedesaan. Memberkati majelis sinode GPIB, memberkati mupel-mupel yang ada secara khusus mupel Sulsel Barat. Tuhan memberkati penata layanan di GPIB Jemaat Mangamaseang. Tuntunan Tuhan berlaku sehingga anak-anak Tuhan yang mengambil bahagian di dalam pelayanan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia, yang bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Memberkati, menolong hamba-Mu Ibu Pendeta Besti bersama dengan keluarga, memberkati diaken penatua BPPJ, vikaris, unit-unit misioner, baik pengurus pelayan pelekat, komisi-komisi yang ada, panitia-panitia yang ada, Tuhan berkati. Kami memohon pengasihan-Mu. Kami memohon campur tangan Tuhan juga, agar hubungan Mangamaseang bersama dengan Kodam 14 Hasanuddin dan Arhanud 4 AAY selalu tercipta hubungan baik di dalamnya. Kami percaya ini adalah anugerah dan berkat Tuhan. Gedung gereja GPIB Mangamaseang dapat berdiri di lahan Arhanud. Tapi tetaplah kami percaya Tuhan juga akan menguatkan kami untuk terus dapat beribadah di tempat ini dalam keadaan aman baik adanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, di tengah-tengah kebahagiaan dan sukacita kami mensyukuri setiap kebaikan Tuhan. Kami mau berdoa buat keluarga besar Lopulalan Hahuri. Ya Tuhan, Tuhan berkenan memanggil pulang orang tua kami almarhumah Ibu Elizabeth Lopulalan Hahuri pada hari Minggu 4 Januari 2026. Kami percaya bahwa ini adalah maksud Tuhan yang baik bagi almarhumah. Biarlah Tuhan menguatkan segenap rumpun keluarga yang berduka cita. Biarlah mereka tetap tabah, mereka tetap mengenang setiap yang baik dari almarhumah dan melanjutkan setiap teladan yang telah diajarkan oleh almarhumah. Bersyukur untuk proses pemakaman yang boleh berlangsung pada hari Rabu 7 Januari 2026. Kami percaya ini adalah anugerah Tuhan. Kami tetap memohon pengasihan Tuhan bagi segenap anggota keluarga yang berduka. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami peristiwa bencana alam di berbagai daerah. Tetaplah kami mohon lawatan Tuhan, pulihkan mereka, kuatkan mereka untuk terus melanjutkan kehidupan ini. Biarlah situasi baik adanya tetap menjadi bagian daripada setiap mereka yang mengalami peristiwa bencana alam ini. Ya Allah, ya Tuhan kami juga mau berdoa buat mereka yang bertambah usia kelahiran dan perkawinan. Di sepanjang pekan berjalan ini, tanggal 11 sampai dengan 17 Januari 2026. Kami percaya berkat Tuhan adalah anugerah Tuhan, lanjutkan kasih setiamu buat mereka yang bersuka cita. Hari Minggu ini, di hari Sabat ini merupakan hari ulang tahun dari Ibu Lince Ladia Wabaisa, Ibu Sumara Kapayos Imsen, Ibu Ilona Tumbelaka, Gerald Christian Konda, dan Auren Esarani Kawile. Kami mohon kasih dan anugerah Tuhan berkati mereka di hari bahagia ini. Bapa yang Maha Baik, kami juga bersyukur untuk setiap karya Tuhan bagi setiap kami yang menjadi bagian dari sektor pelayanan 2. Berkatilah keluarga Komuna Melensun, keluarga Lengkong Patendean, keluarga Soni Marjan, keluarga Susi Kandau. Berkati dalam kehidupan keluarga, pekerjaan pelayanan, dan keseharian. Berdoa buat mereka yang saat ini berada dalam keadaan lemah tubuh, pemulihan dari Bapak Gerson Palar, Bapak Luther Makapindar, Ibu Andi Sanjar, Ibu Sri Sugiarto, Ibu Lincetoan, Ibu Hamina Sigarlaki, Bapak Yakob Tuana Kota, dan Ibu Ani Victor. Kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati mereka ya Allah, biarlah mereka akan dipulihkan hanya dalam kuasa darah Tuhan Yesus. Bersyukur untuk setiap jemaat-Mu yang boleh melawan
segala bentuk kemalasan untuk beribadah. Mereka hadir pada saat ini dalam ibadah dan mengikuti ibadah secara live streaming. Kami percaya ini adalah anugerah Tuhan bagi kami. Kami diberi kesempatan untuk beribadah. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Berkati mereka yang boleh datang duduk beribadah dan mengikuti ibadah secara live streaming pada saat ini. Kami percaya berkat-berkat Tuhan akan senantiasa mengalir dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan pekerjaan kami, dalam kehidupan pelayanan kami. Demikian pula mereka yang saat ini tidak dapat beribadah dengan berbagai alasan, biarlah di hari-hari akan datang mereka dapat mengambil bagian dalam ibadah ketika setiap gumul juang mereka, Tuhan Yesus hadir di dalamnya. Terima kasih Tuhan, berkati pendidikan kami, berkati segala usaha yang kami tekuni. Jikalau saat ini kami datang dalam putus asa karena kehilangan pekerjaan, Tuhan Yesus juga mau lawat kami. Jikalau kami datang dalam sukacita karena ada banyak berkat yang boleh Tuhan berikan, terima kasih untuk setiap berkat itu. Dan selanjutnya Tuhan, ketika kami mau kembali dalam aktivitas kami selanjutnya, dimanapun kami melangkah, Tuhan atur langkah kami. Lanjutkan kasih dan setia Tuhan bagi setiap pelayan bertugas pada ibadah saat ini. Penatua Gustaf Tampanguma, Penatua Jahrul Polempe, Diaken Magdalena Letlora, Diaken Samuel Dama, Diaken Demak Sarumpait, Penatua Jeffrey Muing, Diaken Yolanda Tahapari, Penatua Deborah Petipiluhu, Vokal Grup PKB Sektor Pelayanan 13 Bukit Saitun, Saudara Novalin Rompas, Saudara Fania Tampake, dan tim multimedia Mangamaseang. Terima kasih Tuhan, mereka semua boleh mengambil bagian dalam pelayanan. Kami bersyukur untuk hari baik ini. Biarlah selanjutnya hari-hari kami dipenuhi dengan kebaikan Tuhan dimanapun kami melangkah. Tahun 2026 merupakan tahun keberkatan. Tahun 2026 tahun kesuksesan. Tahun 2026 merupakan tahun yang penuh berkat dalam setiap harapan dan kerinduan kami. Inilah doa dan pengharapan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, pelihara kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunkan kesalahan kami, seperti kami harus mengampuni, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Kesaksian pujian dari Vokal Grup PKB Sektor Pelayanan 13 Bukit Saitun dipersilahkan.
Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah, bersyukurlah pada Tuhan. Serukanlah namanya. Bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah pujilah namanya, pujilah. Aku hendak bernyanyi seumur hidup. Bersyukurlah pada Tuhan, bersyukurlah. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwa, namanya, pujilah. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. 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 Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Seumur hidup bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukurlah. Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat memberi persembahan melalui pundi yang diedarkan oleh presbiter bertugas. Pundi berwarna hijau untuk dana pelayanan dan pundi berwarna merah untuk dana program. Kotak persepuluhan, kotak persembahan syukur, dan kotak dana hari ulang tahun Mangamaseang dan Paskah tersedia di depan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan saudara. Jutaan sungguh
silakan berdiri. Mari membawa persembahan syukur ini dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang membawa persembahan kami dengan hati yang bersyukur. Segala yang kami miliki berasal dari-Mu, dan kini kami mempersembahkannya untuk pekerjaan-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap orang yang memberi dan mengelola persembahan ini sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian sejenak untuk mendengarkan warta Jumat hari ini, Minggu 11 Januari 2026. Ucapan terima kasih. Presbiter bertugas mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Christine Jama Kaunang STH. Pelayan pujian vokal grup Pelkat PKB Sektor Pelayanan 13 Jemaat Bukit Saitun. Organis Saudari Fania Tampake, pemandu lagu Saudari Novalain Rompas, operator multimedia MJM Multimedia. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari beserta dengan keluarga. Bidang teologia ibadah hari Minggu Pelkat. 1. Ibadah hari Minggu Pelkat pelayanan anak dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 08.00 WITA di gereja di Gedung Serbaguna dan di Pospel Antang. Kedua, ibadah hari Minggu Pelkat Persekutuan Taruna setiap hari Minggu pukul 09.30 WITA di Gedung Serbaguna, Mangamaseang. Bidang pelayanan dan kesaksian. Berita duka. Telah dimuliakan Tuhan almarhumah Ibu Elizabeth Lopulalan Hahuri dalam usia 77 tahun 7 bulan, anggota jemaat sektor pelayanan 4 pada hari Minggu 4 Januari 2026 di Makassar dan telah dimakamkan pada hari Rabu 7 Januari 2026 di Makassar. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang menyatakan turut berduka cita. Tuhan Yesus memberi kekuatan dan penghiburan bagi segenap anggota keluarga yang berduka. Bidang pembangunan ekonomi gereja, himbauan. Menghimbau kepada warga jemaat untuk berkontribusi dalam program dana duka dan dana diakonia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling memberi. Efesus 4 ayat 2b. Pencarian dana. Panitia Peduli Mangamaseang 4 mengadakan pencarian dana basar makanan siap saji dan aksi parkir pada hari Minggu 11 Januari dan 18 Januari 2026 pukul 06.00 dan pukul 09.00 WITA di halaman Gereja Mangamaseang. Mohon partisipasi warga jemaat. Bidang Inforkom Litbang. Keanggotaan. Berdasarkan surat atestasi dari GKSS Shalom Makassar dan permohonan menjadi warga jemaat terhitung tanggal 10 Januari 2026, keluarga Hilda Aprian Lupi beserta 1 anak terdaftar sebagai anggota jemaat GPIB Mangamaseang dengan alamat Jalan Tamangaparaya,
wilayah sektor pelayanan 7. Ucapan selamat hari ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseyang mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang berbahagia dalam pekan ini, terhitung tanggal 11 sampai dengan 17 Januari 2026. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara-saudari di usia yang baru. Kehadiran warga jemaat dalam ibadah ini, pria 64 orang, wanita 73 orang, jumlah 137 orang. Penutup, dihimbau kepada seluruh jemaat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama ibadah hari Minggu. Mohon memperhatikan barang bawaan pribadi, mematuhi arahan petugas keamanan, serta tidak membawa barang-barang yang berpotensi membahayakan. Bagi warga jemaat yang menggunakan kendaraan roda 4, disediakan lahan parkir di halaman Arhanut AHY. Masuk melalui pintu Arhanut serta tidak diizinkan memarkir kendaraan di bahu jalan. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseyang mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat, tamu, dan simpatisan yang telah mengikuti ibadah saat ini dan atas segala bentuk bantuan yang diberikan untuk mendukung terselenggaranya pelayanan dan kesaksian. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, senantiasa memberkati kita sekalian. Demikian Warta Jemaat, selamat hari Minggu. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita hendak mengakhiri ibadah ini. Jemaat dipersilakan berdiri. Marilah kita pulang untuk menjadi saksi baginya di tempat kita berada. Pergilah dengan sejahtera, lakukanlah firman Tuhan untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan, agar kita senantiasa diberkati dalam tugas panggilan di tengah masyarakat dan bangsa. Yesus memanggil diriku, juga memanggil dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Yesus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Mari semua ikutlah, memberikan diri padanya. Jadilah anak Tuhanku. Pergi ke seluruh dunia, nyatakan kasih Tuhanmu, supaya dunia pun percaya padanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Mari jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.